Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 70. Seorang gadis, baru saja turun dari kereta api jurusan Yogyakarta, setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama dari stasiun Yogyakarta sore tadi. Paramita Andini, begitu bersemangat setelah mendapat telepon dari pria, yang selama hampir 5 tahun dinantinya, Arfan Sanjaya. Yang mengabarkan kepada dirinya, tentang pekerjaan yang sudah menunggunya, walaupun kelulusan baru akan diumumkan beberapa hari lagi. Pria itu menepati janjinya, setelah 5 tahun mereka tak berkabar sama sekali, dan memilih menjalani kehidupan masing-masing. Setelah Satria melarang kedekatan mereka, saat usia Paramita hampir 18 tahun. Bulan berlalu, dan tahun berganti, dan disinilah dia sekarang. Tepat hampir tengah malam di sebuah stasiun di Jakarta, menatap seorang pria tinggi yang tengah berdiri. Menyandarkan punggungnya pada sebuah tembok di dekat pintu keluar stasiun itu. Arfan bangkit. Tatapannya tertuju pada sosok perempuan, yang selama 5 tahun hampir dilupakannya. Gadis manis berkulit kuning langsat, dengan rambut lurus hitam sebahu. Mitha berjalan pelan, ketika mereka hanya berjarak beberapa langkah saja, lalu dia berhenti. Sebuah senyuman hampir terbit di bibir mungilnya yang berkedut. Mas Arfan, sapanya pelan. Arfan tertegun, menelusuri wajah familiar itu dengan tatapan matanya. Wajah manis yang kini sudah dewasa, penampilannya berubah dari gadis remaja menjadi perempuan dewasa yang mempesona. Ada desiran halus yang menggelitik hatinya. "Hai, Mitha," jawab Arfan dengan suaranya rendahnya. Lalu suasana kembali hening, keduanya saling memindai keadaan masing-masing. "Kamu apa kabar?" tanya Arfan memulai percakapan setelah berdiam cukup lama. "Baik, Mas." "Mas Arfan sendiri apa kabar?" tanya Mita mengajukan pertanyaan yang sama, mencoba menekan debaran di dadanya yang terasa hampir meledak. Ia menatap pria dewasa di hadapannya, yang 5 tahun yang lalu membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama, cinta pertamanya. "Aku baik," Arfan menjawab, masih memindai wajah tirus di hadapannya. Mitha kini tersenyum manis. Lalu Arfan mundur satu langkah, sambil memutar tubuhnya. Dia mempersilahkan Mitha untuk berjalan di sampingnya keluar dari stasiun itu. "Apa kabar ayah dan ibu kamu?" tanya Arfan kembali memulai percakapan, saat mereka sudah berada di dalam mobil miliknya. "Baik, Mas. Ayah dan ibu titip salam, mereka kangen karena Mas Arfan sudah tidak pernah berkunjung lagi," jawab Mitha, lebih seperti sindiran halus kepada pria 30 tahun itu. Aku sibuk." Mita mengangguk. "Bukankah semua yang bekerja dengan Pak Satria memang sangat sibuk, ya?" Lalu terkekeh kecil. Arfan hanya tersenyum, lalu hening kembali. Mereka tak saling bicara, hingga Jaguar Silver itu sampai di depan sebuah gedung apartemen, khusus karyawan perusahaan milik Satria. Mereka berdua keluar dari dalam mobil, dan segera menghambur ke dalam bangunan setinggi 10 lantai itu. "Sementara kamu tinggal di sini, tapi kalau kamu tidak betah, kamu bisa pindah ke tempat yang kamu suka. Tapi kebanyakan dari karyawan Pak Satria betah tinggal di sini," ucap Arfan, ketika mereka memasuki satu unit apartemen yang akan ditinggali Mitha. "Sendiri, Mas?" tanya Mitha menatap ke sekeliling tempat itu, yang menurutnya sangat tidak sesuai dengan dirinya. Ruangan yang luas dan terdapat beberapa fasilitas yang cukup, membuatnya berdecak kagum untuk ukuran apartemen khusus karyawan. Majikan orang tuanya itu, memang tidak pernah main-main dalam mempersiapkan segala hal. "Ya, sebenarnya ini untuk karyawan yang sudah berkeluarga. Tapi karena kamu adalah pengecualian, Pak Satria memerintahkan aku untuk menempatkan kamu di sini," tukas Arfan menjelaskan. "Jangan, Mas," ujar Mitha menggeleng. "Apa?" tanya Arfan kaget. "Jangan memperlakukan aku berbeda karena dekat dengan keluarga Bapak, aku malu. Dan tidak adil rasanya untuk karyawan yang lain," ujar Minta menyela. "Pak Satria yang meminta. Sampaikan terima kasihku kepada beliau, tapi aku tidak bisa menerima ini. Keluargaku sudah cukup mendapat banyak kebaikan dari Pak Nikolas, dan sekarang sudah saatnya aku untuk berjalan dengan caraku sendiri. Dari kecil, Pak Nikolas sudah mengurus aku dan keluarga.
menyekolahkan aku sampai lulus kuliah, memberikan kami tempat bernaung yang sangat layak. Dan sekarang beliau memberikan pekerjaan, bahkan sebelum kelulusanku diumumkan oleh pihak kampus. Ini sangat cukup, dan aku sangat bersyukur. Jalan yang mudah sudah terbuka untuk aku. Sekarang, izinkan aku untuk tidak lagi menerima kebaikannya lagi setelah ini. Ucapan Mitha membuka mulut Arfan, yang baru saja akan mengucapkan banyak hal. Pria itu malah mati kutu. Tapi dia akan marah jika tahu aku tidak menempatkan kamu di sini. Tidak akan, nanti aku yang menghadap. Sekarang, bisakah Mas Arfan mengantar aku mencari kos-kosan di dekat sini? Tanya Mita. Ini sudah larut malam, tukas Arfan melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Tidak ada yang akan menerima penghuni baru pada jam seperti ini. Oh, mungkin. Arfan ragu-ragu. Kamu bisa tidur di tempatku malam ini? Tiba-tiba saja kata-kata itu meluncur dari mulutnya, bahkan membuat yang mengucapkannya sedikit terkejut. Mitha mendongak. Maksudnya, itu, mungkin kita bisa cari hotel untuk kamu tidur malam ini. Atau, apa tidak masalah jika aku malam ini tidur di tempat Mas Arfan? Tanya Mitha, juga melontarkan pertanyaan yang sama mengejutkannya bagi mereka berdua. Arfan terdiam sebentar. Kamu serius tidak mau tinggal di sini? Tanya pria itu meyakinkan. Mitha menggeleng pelan, ini terlalu besar untuk aku. Aku hanya butuh satu ruangan yang kecil untukku sendiri. Arfan menghela napasnya dalam-dalam. Baiklah, jika kamu bersedia tidur di tempatku malam ini, kita pergi sekarang juga. Besok kita mencari kontrakan untukmu, ujar Arfan, lalu meraih travel bag yang masih digenggam gadis itu. Mitha menatap punggung lebarnya yang perlahan menjauh, banyak pikiran yang melintas di kepalanya. Mitha? Arfan memanggil, ketika dia menoleh dan mendapati gadis itu masih mematung, di dalam ruangan besar yang hampir ditempatinya. Ya? Jawab Mitha tergagap. Hampir tengah malam, sebaiknya kita cepat. Ucap Arfan, kembali melanjutkan langkahnya menuju lift. Iya, Mas. Gadis itu segera menyusul Arfan menuju lift, dan mereka pun meninggalkan gedung setinggi 10 lantai tersebut. Satria mengernyit, kala indera penciumannya menghirup aroma segar menguar di udara. Namun matanya masih enggan terbuka. Dia masih terlalu mengantuk dan tubuhnya terasa letih, akibat pertempuran semalam yang benar-benar berakhir pada hampir subuh tadi. Tapi aroma itu tercium semakin menguat saja di hidungnya. Seperti wangi rambut basah, yang baru saja dibilas sampo yang dia ingat ada di kamar mandi miliknya. Sampo lavender milik Sofia bercampur dengan wangi vanila mas, yang biasa dipakai perempuan itu untuk mengharumkan tubuhnya. Satria mengerjap, menyesuaikan cahaya yang masuk ke netranya, sambil mengumpulkan kesadarannya. Lampu kamarnya sudah dimatikan, dan sebagian tirai jendela sudah dibuka. Pria itu menoleh ke sisi kiri di mana yang dia ingat semalam istrinya jatuh tertidur, setelah mereka bergumul hampir tanpa jeda. Dan tampaklah wajah itu, yang tengah memandangnya sambil tersenyum secerah mentari. Dengan posisi tengkurap bertopang dagu di sampingnya. Selamat pagi, sapanya, wajahnya tampak ceria. Sofia telah terlihat segar dengan rambut yang masih basah, namun perempuan itu telah berdandan rapi. Satria kembali mengernyit. Kamu sudah bangun? Sofia mengangguk, dari tadi. Jawabnya, masih dengan senyum cerianya. Jam berapa ini? Tanya Satria perlahan bangkit, meregangkan otot-otot di tubuhnya yang terasa menegang. Jam 9, jawab Sofia ikut bangkit, lalu duduk bersila. Pria itu mengusap wajah dan menyugar rambutnya ke belakang. Aku tidak tega membangunkanmu, kamu terlihat sangat nyenyak. Lagi pula hari ini kamu tidak ada pekerjaan, bukan? Selain menghadiri pembukaan resort nanti siang? Tanya Sofia memulai kecerewetannya pagi itu. Satria bergumam lagi. Aku tadi pagi sudah menelpon Arfan. Satria menoleh, untuk apa? Dia mengerutkan dahinya. Menanyakan jadwalmu hari ini. Dan dia bilang jadwalmu longgar selain pembukaan resort. Oh, iya. Mau mandi sekarang? Tanya Sofia lalu turun dari tempat tidur. Iya, jawab Satria pendek.
lalu menyingkap selimut yang menutupi tubuh polosnya, dan turun dari tempat tidur. "Papi?" Sofia memanggil. "Kenapa?" tanya Satria menoleh lagi. Perempuan itu menyodorkan batrobe ke arahnya. "Kebiasaan," ucapnya dengan kedua pipi yang merona, namun tak memalingkan matanya dari pemandangan di depannya. Ini di kamar," ujar Satria memutar bola matanya, lalu meraih batrobe yang disodorkan Sofia dan mengenakannya, kemudian berjalan ke kamar mandi. "Tetap saja," gumam Sofia, sambil mengekori suaminya ke ruangan di ujung ruang ganti itu. "Kamu sepertinya senang sekali hari ini?" Satria memperhatikan wajah istrinya yang ceria sejak dia bangun tidur, hingga saat ini mereka sarapan yang sebenarnya sudah terlambat dari jam biasa. "Tidak tahu, moodku hanya sedang bagus pagi ini," ujar Sofia menggendikan bahu. "Benarkah? Apa sebelumnya mood MU tidak bagus?" ujar Satria menyesap kopi hitam miliknya. Sofia menggeleng, "Bahkan aku merasa sangat sehat." Berarti kamu baik-baik saja, tidak usah khawatir." "Iya, mungkin aku berlebihan," katanya, kembali menyuapkan makanan ke mulutnya, lalu mengunyahnya dengan riang. Satria mengusap puncak kepalanya dengan lembut. "Mama," panggil Dikta, yang dari tadi melahap sarapannya dalam diam mulai menginterupsi. "Iya?" jawab Sofia kini memalingkan wajahnya ke arah anak sematawayangnya. "Kapan aku punya adik?" tanyanya spontan. Itu lagi?" gumam Sofia berdecak. Satria tertawa, "Sabar Dikta, ini lagi proses," ujar Satria menyela. "Oh ya? Gimana?" Gadis kecil itu memicingkan matanya. "Apanya yang gimana?" tanya Sofia mengerutkan dahi. "Itu, adik bayi, kata papi lagi proses." "Apanya yang lagi proses?" "Bikinnya." "Emang bayi dibikin, ya Mam?" tanya Dikta dengan polosnya, membuat dua orang dewasa yang tengah mengunyah sarapan dan mendengar ucapannya terbatuk hampir bersamaan. "Duh, apa ya?" Sofia tergagap. Satria tertawa, namun kemudian Sofia menepuk lengannya dengan keras. Malah tertawa. "Bantu jelaskan. Kok mamanya Gio dapat adik bayinya pas pulang dari rumah sakit sih, Mam?" "Mungkin Mama harus ke rumah sakit biar dapat adik bayi juga," ujar Dikta terus berceloteh. "Itu, mamanya Gio. Terus mamanya Gio kan perutnya sebesar ini sebelum ke rumah sakit," memperagakan tangannya di depan perutnya. "Tapi pas udah ada adik bayinya, perutnya hilang." "Apa perutnya Mama Gio ditukar sama adik bayi, Mam?" Gadis kecil itu berpikir semakin jauh saja. Tapi kata Gio, adik bayinya keluar dari perut mamanya, itu kapan masukin bayinya? Terus kenapa harus dimasukin? Aduh. Sofia menepuk kepalanya, dia bingung harus mulai menjelaskan dari mana, kepada anak umur hampir 9 tahun itu. Mama payah, Dikta tanya gitu aja nggak bisa jawab, ujar gadis kecil itu, lalu turun dari kursi setelah sarapannya habis tak bersisa. Dikta pergi ke ruang tengah, menyalakan televisi menonton acara kesukaannya. "Anak itu, kenapa tiba-tiba jadi menyebalkan?" ujar Sofia bergumam. Satria tertawa semakin keras, kembali Sofia menepuk lengannya. Kali ini juga lebih keras, membuat pria itu mengadu kesakitan. "Jangan tertawa. Sana jelaskan," ujar Sofia merasa gusar. "Apanya yang harus dijelaskan? Lagi pula aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dia baru 8 tahun, masa aku harus menunjukkan cara membuat bayi kepadanya?" Cerek. Sofia berdecak kesal. "Tidak usah dijelaskan, mungkin dia nanti akan lupa dengan sendirinya. Sekarang kita hanya harus fokus pada satu hal," ujar Satria menenangkan. "Apa?" tanya Sofia. "Bikin adik bayi untuk Dikta," jawab Satria kembali tertawa, sementara Sofia mencibir. "Sayang, apa riasanku sudah bagus?" tanya Sofia berkali-kali bercermin pada layar ponselnya. Siang itu mereka dalam perjalanan menuju Pulau Seribu, untuk pembukaan resort baru milik Satria. Sementara Dikta tetap di apartemen bersama pegawai, yang setiap hari mengurus unit mereka. "Kamu cantik seperti biasanya," jawab Satria, menyentuh pipi istrinya dengan punggung tangannya. Perempuan itu mencebik. "Kamu berlebihan," ujar Sofia meledos. Satria terkekeh, "Santai saja, acaranya juga tidak terlalu formal." "Aku gugup."
Ini pertama kalinya kamu membawaku secara resmi, aku tidak ingin mempermalukanmu di depan tamu yang hadir. Satria meremat lembut jemari Sofia yang bertumpu di pahanya. Tenang saja, yang hadir hari ini hanya orang-orang tertentu saja. Tidak banyak, ujar Satria menenangkan. Tetap saja aku gugup. Aku belum terbiasa, jawab Sofia menyandarkan kepalanya pada pundak suaminya. Itu wajar, tapi nanti kamu akan terbiasa. Mereka pun tiba di depan resort, yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Satria. Keduanya turun dari dalam mobil. Sofia berdecak kagum melihat tampilan depan resort tersebut. Tampak bangunan di depannya bergaya Bali, yang kental dengan bangunan dan ornamen Pulau Dewata. Ditambah bermacam pohon dan tanaman khas pulau cantik itu, yang membuat area di sekitarnya terlihat sangat indah. Seperti di Bali, ujar Sofia bergumam. Memang konsepnya bergaya Bali. Aku belum pernah ke sana. Satria terkekeh, tapi kamu mengatakan seolah-olah sudah pernah melihat pulau itu. Aku suka lihat di TV, dengus Sofia mencebik. Satria mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku nanti ingin ke sana, ya? Ujar Sofia mendongak, senyuman mau tersungging di bibirnya, ditambah kerlingan manja di matanya. Bersambung.